Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Firjasani Harahap dengan NIM 2402021, dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Di sini saya akan melaporkan laporan praktikum saya dengan judul batang. Latar belakang. Batang merupakan salah satu organ yang berperan penting dalam lalu lintas nutrisi pada tumbuhan, sangat penting untuk dibahas. Selain sebagai organ nutrisi, batang juga merupakan organ yang mendukung posisi atau tata letak organ-organ lainnya. Struktur batang juga cukup beragam pada tumbuhan yang berbeda. Tujuan praktikum: menjelaskan struktur batang baik struktur morfologi maupun anatomi. Menjelaskan beberapa macam tipe berkas pengangkut yang terdapat pada batang spesies terpilih. Menjelaskan beberapa macam arah tumbuh batang dan contoh spesies terpilihnya. Menjelaskan percabangan pada batang dan spesies terpilih. Menjelaskan beberapa organ pada spesies terpilih yang merupakan hasil modifikasi batang. Alat dan bahan. Alat: mikroskop cahaya, gelas benda, gelas penutup, silet, pipet tetes, gelas beker. Bahan: batang sirih, batang sawi, batang bunga sepatu, batang jagung, batang rumput teki. Cara kerja: siapkan dan bersihkan mikroskop, iris batang sirih menggunakan silet secara melintang, letakkan ke atas kaca preparat dan teteskan air menggunakan pipet tetes, tutup menggunakan kaca penutup preparat, cek menggunakan mikroskop. Berikut pelaksanaan praktikum yang kami lakukan. Berikut hasil dan pembahasannya. Batang jagung, siamais, berbentuk silindris dan tidak bercabang, dengan panjang antara 60–300 cm. Batang terdiri dari beberapa ruas, di mana tunas di buku ruas berkembang menjadi tongkil. Terdapat 3 jaringan utama: epidermis, jaringan pembuluh, bundles vaskuler, dan pith, yang tersusun konsentris. Konsentrasi tinggi bundles vaskuler di bawah epidermis memberikan kekuatan pada batang. Jaringan epidermis melindungi batang dan mengatur pertukaran gas. Jaringan korteks terdiri dari sel-sel parenkim yang menyimpan cadangan makanan. Jaringan vaskular terdapat silem dan floem, berfungsi dalam transportasi air dan nutrisi. Jaringan sklerenchyma memberikan dukungan mekanik pada batang yang lebih tua, membuatnya berkayu. Epidermis mengcover permukaan batang dan berfungsi sebagai pelindung. Parenkim merupakan jaringan dasar yang terdapat di hampir semua bagian tumbuhan, termasuk batang, dan berfungsi dalam proses fotosintesis dan metabolisme. Kolenkim berbentuk
bulat dan menyebar di lapisan epidermis, berfungsi sebagai serat pada tumbuhan. Sklerenkim berfungsi sebagai jaringan penyangga yang memberikan kekuatan pada batang. Batang sawi memiliki struktur anatomis yang kompleks, termasuk dinding sel yang terdiri dari beberapa lapisan, plasmodesmata untuk komunikasi antar sel, membran sel untuk regulasi transportasi zat-zat, dan isi ruang dalam sel yang kaya organela. Jaringan batang siri, Pipers pp, terdiri dari beberapa komponen penting. Epidermis berfungsi sebagai pelindung, sedangkan parenkim berperan dalam penyimpanan dan fotosintesis. Floem mengangkut hasil fotosintesis ke bagian lain, dan silem berfungsi untuk transportasi air dan mineral. Kesimpulan, anatomi batang terdiri dari beberapa jaringan utama. Epidermis, lapisan terluar yang melindungi batang dari kekeringan. Korteks, terdiri dari jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim, berfungsi dalam penyimpanan dan transportasi. Endodermis, memisahkan korteks dari stele, berfungsi sebagai pengatur aliran zat. Stele, silinder pusat yang mengandung berkas pengangkut, silem dan floem, untuk transportasi air dan nutrisi. Struktur ini bervariasi antara batang monokotil dan dikotil, mempengaruhi fungsi dan pertumbuhan tanaman.